Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran matematika kelas 9, materi terakhir pada bab kesebangunan dan kongruensi yang akan kita bahas kali ini tentang bangun yang kongruen. Mari kita simak videonya berikut ini. Pengertian kekongruenan. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bisa dikatakan dua buah bangun yang kongruen itu mempunyai 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kekongruenan ini bisa dilambangkan dengan pemakaian simbol seperti berikut. Nah, coba kalian perhatikan, pada kedua bangun trapesium di atas adalah bangun yang kongruen. Kenapa? Karena panjang KL sama dengan panjang PH. Panjang LM sama dengan panjang IR. Panjang MN sama dengan panjang RS. Dan panjang NK sama dengan panjang SP. Jika semua panjang sisinya sama, maka otomatis besar sudut semua sama juga. Maka oleh karena itu, pada bangun trapesium KLMN dan trapesium PHRS dapat dikatakan adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua segitiga yang kongruen. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain, yakni yang pertama, kesamaan semua sisi yang bersesuaian. Jika dua buah bangun segitiga memiliki sisi-sisi bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen. Hal ini memenuhi sifat sisi, sisi, sisi. Jadi, jika ketiga sisi yang bersesuaian ini mempunyai panjang sisi yang sama, maka memenuhi sifatnya sisi, sisi, sisi. Kemudian yang kedua, kesamaan ukuran dua buah sisi dan satu sudut yang bersesuaian. Jika dua buah segitiga memiliki dua sisi bersesuaian sama panjang dan sebuah sudut yang diapit sama besar, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen. Hal ini memenuhi sifat sisi, sudut, sisi. Jadi, jika ada dua buah sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga tersebut sudah bisa dikatakan kongruen. Kemudian, yang ketiga, kesamaan ukuran dua buah sudut dan satu sisi yang bersesuaian. Jika dua buah segitiga mempunyai satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen. Hal ini memenuhi sifat sudut, sisi, sudut. Di sini terdapat dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, jika sebangun belum tentu kongruen. Bisa dipahami? Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah di sini terdapat 2 buah pasang segitiga kongruen, yaitu yang mana saja? Nah, coba kalian perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABD. Di sini terdapat 2 buah sisi yang bersesuaian sama panjang dan 1 buah sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, pasangan segitiga yang kongruen adalah segitiga BEC. Segitiga mana? BEC. Kongruen dengan segitiga mana? AED. Di sini juga bisa kalian lihat terdapat 2 buah sisi yang bersesuaian sama panjang dan 1 sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa kalian pahami? Kita lanjutkan. Contoh soal kongruensi yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Jika segi 4K LMN dan segi 4P HRS kongruen, tentukan nilai X dan Y. Di sini diketahui panjang sisi KN sama dengan 15 cm, sisi KL 12 cm, sisi LM 8 cm, sudut L besarnya 4Y plus 4 derajat. Di sini diketahui sisi KN sama dengan sisi MN karena ada tanda seperti berikut. Kemudian segi 4 yang kedua diketahui sisi PH X cm. Kemudian sudut H besarnya 120 derajat. Di sini sisi RS dan SP mempunyai panjang sisi yang sama panjang. Nah, untuk menemukan nilai X dan Y, maka untuk memudahkan, kalian putar gambar yang kedua sehingga bentuknya sesuai dengan gambar yang pertama. Di sini sisi S, di sini sisi P, sisi H, sisi R. Sehingga apabila kalian perhatikan, untuk menemukan nilai X, sisi PH sama dengan sisi KL. Jadi nilai X-nya itu pasti sama dengan sisi KL, yaitu berapa? 12 cm. Kongruensi sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Kemudian untuk menemukan nilai Y, karena kongruen, sudut L itu sama dengan bersesuaian dengan sudut H. Karena kongruen, pasti sudut yang bersesuaian mempunyai besar sudut yang sama. Sehingga bisa dituliskan 4Y plus 4 itu sama dengan 120. Kemudian 4Y sama dengan 120 plus 4 pada ruas kiri kita pindah ke ruas kanan untuk menemukan nilai Y. Sehingga menjadi 120 dikurangi 4, pindah ruas. Setelah itu 4Y sama dengan 116. Sehingga Y sama dengan 116 dibagi 4. Y ketemu 29. Sehingga nilai X dan Y-nya, X 12 cm, Y-nya 29. Bisa kalian pahami ya?
Contoh soal kongruensi yang ketiga. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan nilai U dan V. Pada gambar segi 4 yang pertama, di sini diketahui besar sudut D 80 derajat, sudut A 135 derajat, sudut B 75 derajat. Sedangkan pada segi 4 yang kedua yang diketahui sudut K besarnya 135 derajat, kemudian sudut L, U, sudut M, V. Nah, yang akan kita cari adalah U dan V-nya ini nanti. Kemudian di sini juga diketahui sisi DA itu bersesuaian dengan sisi KN. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Nah, untuk itu, untuk menemukan nilai U dan V, sebelumnya kita harus cari tahu dulu berapa besar sudut C. Di sini total sudut segi 4 itu 360 derajat. Sehingga sudut C itu adalah 360 derajat dikurangi ketiga sudut yang sudah diketahui. Sehingga sudut C sama dengan 70 derajat. Nah, karena kedua gambar kongruen, sudut yang bersesuaian mempunyai besar sudut yang sama. Sudut L di sini bersesuaian dengan sudut V. Sehingga besar nilai U-nya adalah 75 derajat. Kemudian sudut M di sini bersesuaian dengan sudut C. Sehingga nilai V itu sama dengan sudut C, yaitu 70 derajat. Coba kalian perhatikan gambarnya untuk memudahkan kalian menganalisa besar sudutnya. Contoh soal kongruensi yang keempat. Manakah belah ketupat yang kongruen? Nah, di sini kalian perhatikan terdapat 3 buah belah ketupat. Yang pertama, di sini diketahui panjang sisinya 5 cm. Kemudian sudut yang diketahui besarnya 50 derajat. Sedangkan belah ketupat yang kedua atau belah ketupat B di sini diketahui panjang sisinya 5,5 cm. Kemudian sudut yang diketahui besarnya 50 derajat. Yang ketiga atau yang C di sini diketahui panjang sisinya 5 cm. Kemudian sudut yang diketahui besarnya 130 derajat. Nah, coba kalian perhatikan syarat kongruensi itu. Tadi yang pertama sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kalian ingat-ingat kembali ciri-ciri belah ketupat itu. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut yang sehadap sama besar. Yang ketiga, jumlah total sudut belah ketupat adalah 360 derajat. Nah, berarti di sini kita cari terlebih dahulu sudut-sudut yang belum kita ketahui. Nah, untuk menemukannya di sini karena jumlah total sudut belah ketupat itu 360 derajat dan sudut yang berhadapan itu sama besar, maka kalau di sini 50 derajat, pasti di sini juga 50 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi 50 ditambah 50 sama dengan 260 derajat. Karena sudut yang berhadapan sama besar, maka setiap sudut yang belum tahu kan di sini dan sini. Ini pasti besar sudutnya sama besar karena berhadapan. Berarti 260 derajat dibagi 2, yaitu 130 derajat. Sehingga, nah ini kita tuliskan terlebih dahulu sudut-sudut yang sehadap, pasti sama besar. Kemudian sudut yang belum diketahui di sini pasti
130 derajat, 130 derajat, di sini 130 derajat, sini juga 130 derajat. Nah, ini tadi karena di sini 130, berarti sudut yang berhadapan di sini adalah 50 derajat, 50 derajat. Nah, kemudian kita perhatikan panjang sisinya. Di sini panjang sisinya 5 cm. Kemudian kalau yang kedua, panjang sisinya 5,5 cm. Yang ketiga, panjang sisinya 5 cm. Sehingga belah ketupat yang kongruen itu adalah A dan C. Karena A dan C itu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau dengan B, sudutnya sama, namun panjang sisinya tidak sama. Karena di sini panjang sisinya 5 cm, di sini 5,5 cm. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kongruensi yang kelima. Diketahui segitiga KLM kongruen dengan segitiga PHR. Kemudian besar sudut K 2x plus 23 derajat, sudut L x plus 35 derajat, dan sudut P 3x min 2 derajat. Tentukan nilai x dan besar sudut M. Berarti langkah pertama, syarat kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini kita lihat sudut K pasti bersesuaian dengan sudut P. Sehingga sudut K sama dengan sudut P. Sudut K tadi 2x plus 23 derajat sama dengan sudut P 3x min 2 derajat. Karena di sini bentuk aljabar, maka bisa kita kelompokkan yang sejenis. Di sini 3x, kemudian 2x ini kita kelompokkan pindah ke ruas kanan. Jadi positif 2x di ruas kiri pindah ke kanan jadi negatif 2x di ruas kanan. Kemudian 23 tetap di ruas kiri, negatif 2 yang ada di ruas kanan kita pindah ke kiri menjadi plus 2. Sehingga 25 sama dengan, dari mana 25? Dari 23 ditambah 2. 25 sama dengan 3x dikurangi 2x yaitu 1x. Bisa dituliskan dengan x saja. Sehingga nilai x sama dengan 25. Setelah itu, sebelum menemukan nilai M, kita harus menemukan dulu sudut L dan sudut K. Nah, sudut L di sini kan x plus 35 derajat. Karena tadi x-nya sudah ketemu 25, kita substitusikan. Sudut L yaitu 25 ditambah 35 derajat. Sehingga sudut L besarnya 60 derajat. Nah, setelah sudut L ketemu, kita temukan sudut K. Sudut K besarnya 2x plus 23 derajat. Kita substitusikan kembali nilai x-nya. 2 dikali x-nya 25 ditambah 23. 2 dikali 25, 50 ditambah 23. Sehingga sudut K besarnya 73 derajat. Nah, setelah sudut K dan L ketemu, kita bisa menemukan sudut M. Karena di sini segitiga, total sudut segitiga itu besarnya sama dengan 180 derajat. Sudut K 73 derajat, sudut L 60 derajat, maka sudut M itu sisanya. Berarti 180 derajat dikurangi sudut L ditambah sudut K, sudut yang sudah diketahui.
Sehingga sudut M 180 derajat dikurangi 60 ditambah 73 derajat. Sudut M-nya 180 derajat dikurangi di sini 133 derajat. Sehingga sudut M sama dengan 47 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Contoh soal kongruensi yang ke-6. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM, maka panjang KL adalah syarat kongruen. Saya ingatkan kembali. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini berarti sisi ML bersesuaian dengan sisi AC. Karena di sini sisi BC bersesuaian dengan sisi KL, sisi AB bersesuaian dengan sisi KM, otomatis sisi AC bersesuaian dengan sisi ML. Kita untuk menemukan nilai X-nya terlebih dahulu. Karena kalau di sini sisi BC 2X, sisi KL belum ketemu juga, jadi tidak bisa menemukan nilai X. Nah, berarti sisi ML-nya X kuadrat min 10 sama dengan AC-nya 15. Sudah dalam bentuk aljabar, kita kelompokkan. Sehingga yang konstanta kita kelompokkan dengan konstanta. X kuadrat sama dengan negatif 10-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 15 ditambah 10. Sehingga X kuadrat sama dengan 25. Karena yang ditanyakan adalah X, maka X sama dengan akar 25. Hasilnya X sama dengan 5. Nah, setelah ketemu nilai X, kita bisa menemukan panjang KL. KL itu sama dengan panjang BC. BC itu 2X. Berarti KL sama dengan 2, X-nya kita substitusikan, yaitu 5. Sehingga KL sama dengan 10 cm. Jadi panjang KL-nya 10 cm. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk lebih memahami pemahaman kalian pada materi kongruensi, coba kalian kerjakan tugas ke-21 nomor 1 sampai 5. Di sini gambar dan tuliskan soalnya pada lembar jawaban untuk memudahkan pengkoreksian. Nah, apabila pada video ini masih kurang dipahami, kalian bisa membuka referensi video pembelajaran lainnya pada YouTube atau bisa menanyakan kepada Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran matematika yang lainnya melalui grup WA masing-masing. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.